Lagi kita bakal masuk ke game yang kedua kita antara EVOSLINK melawan Geek Families. Apakah 2-0 untuk tim EVOSLINK atau 1 sama untuk Geek Families? Kita langsung masuk ke The Lane of Dawn. Ini dia, silakan Nevin. Ya, silakan berikan prediksi kalian teman-teman yang ada di rumah. Kira-kira ini bakal jadi 1 sama atau 2-0 dari EVOSLINK sendiri. Dan kita udah melihat juga dari Geek Fam sendiri, dari seorang Muka yang udah mulai tercicil sedikit demi sedikit untuk HP-nya. HP sudah mulai tercicil. Muka bakal coba mundur terlebih dahulu, nggak ingin memaksa terburu-buru karena ingat dia menggunakan Matilda nggak bakal cukup kuat ketika melakukan team fight di early game ya. Dan sementara Diane kali ini, dan terima kasih buat para penonton channel BB di Indonesia yang udah membantu kita untuk menyentuh di angka 20.000 like. So guys, buruan pencari tombol like ya hingga ke 30.000 like, karena di angka 30k like bakal ada pulung yang joget TikTok. Betul sekali, ramaikan lagi likes-nya. Sembari kita melihat juga dari seorang Tal yang langsung melakukan bouncing ball-nya kali ini. Dan Muka bersama temannya itu Sarah Vesely akan coba memberikan satu penculikan ke arah purple buff-nya. Akan langsung dihadang di depan sana dengan seorang Livi dan juga Tal. Dan bahkan pemilik dari purple buff-nya bakal turun langsung, itu seorang Caramel, memberikan satu pukulan mundur ke arah pemain-pemain dari Geek Families. Crystal pun berhasil di pop up untuk benar-benar ngasih pukulan ke arah Geek Fam. Early game cukup agresif dipermainkan oleh player dari tim EVOSLINK. Dan jangan lupa juga dipencet tombol subscribe juga. Kita harus nembusin di event kita kali ini ke angka 700k subscriber. Wah, bisa lah ya, masa nggak bisa? Bisa kali, ya kan? Ya guys ya, ini kita baru masuk, kita mau lihat hal kali ini ngebouncing bolnya cukup menyulitkan. Bosa, first blood akhirnya di tangan seorang Lipi dengan satu tetesan terakhirnya. Kita bakal melihat kali ini EVOSLINK cukup mendominasi di early game, baik lagi karena mereka memiliki hero-hero early yang cukup kuat seperti adanya Karina, punya Brody, lalu ada Kufra. Itu cukup bisa buat diajak tim fight di early game ya. Dan kali ini Caramel bakal mendapatkan free turtle-nya. Ya, ini dia free turtle tanpa adanya kontestasi. Dan apakah dari seorang Caramel akan memberikan satu penculikan juga karena purple buff yang mulai muncul diawali langsung dengan adanya level 1 manipulation dan juga Tol yang membuka satu skillnya, membuat Caramel bisa dapetin purple buff berikutnya. Tapi masih belum selesai di sana karena seorang Violet pun akan coba memberikan satu pukulan mundur ke arah seorang Dian. Buff demi buff bisa dapatkan oleh seorang Caramel, pencurian yang bisa dibilang sangat terkonsep, ngebuat mereka lebih kaya lagi. Udah mulai ada terlihat perbedaan dari segi objektif goldnya. Dari segi objektif gold sudah cukup jauh, masih di menit kedua sudah hampir berbanding dengan 1000 gold network yang dipimpin oleh EVOSLINK kali ini tentunya. Masuk menit ketiga, Caramel masih bermain cukup santai juga, masih mengumpulkan beberapa stack jungle ya. Sedangkan Vesely tanpa purple buff, hati-hati Link bakal cukup, tapi ada Tyron Revenge yang bakal coba melompat dari seorang Tal ke arah seorang Vesely, tapi Vesely masih bisa cabut juga. Belum ada Tyrant Rex juga yang bakal coba digunakan dari seorang Saul di sana. Skynix Mitchell langsung nge-box damage seorang Picha, tapi Picha masih bisa melakukan defend di area god lane-nya, Nevin. Iya, padahal udah ada 4 pemain dari Geek Families yang dikirim turun gunung ke bagian bawah, tapi belum bisa mendapatkan ke arah objektif turretnya. Sementara di area atas pun Violet bisa ngasih pressure yang cukup terasa ke arah seorang Grok, dan Vesely bisa ngedapetin karena Little Wonder yang ada di area persungaian. Sedikit demi sedikit goldnya udah mulai terkejar lagi. Kali ini dari Geek Fam gak mau mengulangi kesalahan yang sama tentunya dengan perbedaan objektif di bagian awal. Tapi Skynix kali ini benar-benar dalam ancaman ketika pemain dari EVOSLINK langsung berikan satu pembalasan. Moka yang datang langsung dipukul mundur aja. Melihat adanya seorang Caramel di area semak-semak, sedikit tersurprise, sedikit terkejutkan. Dan ini membuat dari teman-teman lainnya EVOS bisa ngasih pressure ke arah seorang Skynix. Oke, Skynix kali ini cukup tertekan tentunya di area bottom lane dari tim EVOSLINK yang terus-menerus melakukan roaming ke arah god lane-nya. Dan kali ini Caramel masih mau lebih menginginkan purple buff-nya yang kali ini terculik. Tyron Rex yang bakal konektor dari seorang Tal ke arah beberapa player dari tim Geek Fam. Reload manipulation diaktifkan, yang dimana satu boss, 2 player kali ini bakal hilang di team fight-nya. Dari player Geek Fam malah 3 yang udah hilang berhasil didapatkan oleh seorang Violet ke arah Red Claw di sana. Wow, perbedaan gold langsung terbang ke atas sana dari EVOSLINK. Udah bisa mendapatkan 13 dari kemudian 3 objektif. Bahkan mereka bisa mendapatkan ke arah turtle juga. Dan memang momentum dari Lil Manipulation-nya sendiri begitu baiknya. Meskipun memang ada circle eagle yang dibuka dari seorang Muka, ngasih impact yang maksimal dan belum bisa dieksekusi dengan baik oleh Geek Families. Sementara dia pun harus hilang juga dari area top lane-nya. Jadi keuntungan platingan yang bisa diamankan lagi oleh teman-teman dari EVOS. Shadow of Soul dan juga Dancing of Blade yang dimiliki seorang Caramel cukup sakit damage-nya, mengakibatkan Diane harus terpick off di area top lane-nya. Skynix kali ini coba di cover dengan kedua temennya di area bottom lane.
mencoba untuk nge-ganking ke arah seorang Brody dan seorang Picha cukup sekarat, tapi Picha masih punya Thorn Prime Memory, mencoba untuk survive terlebih dahulu, mencoba untuk melawan Clear Wave Minion karena masih tersisa satu gerobak gold yang terakhir. Setelah memasuki menit ke 5:30 bakal berbeda lagi untuk Wave Minionnya, dan sementara buat di arah mid lane-nya kali ini Lipi masih coba bermain santai aja, mencoba untuk menjaga turretnya, tapi di arah top lane Violet cukup sekarat dengan ada beberapa tekanan yang coba dilakukan dari seorang Diane kali ini, Nevin. Iya, dan kalau kita lihat dari levelnya sendiri, Vesely ketinggalan karena 3 level, jadi kerugian banget ketika Tempest of Fleet-nya mungkin bakal digunakan. Cuman masalahnya pastinya damage-nya bakal berpengaruh juga, apalagi Pika di area bawah udah berhasil dapetin outer turret dari teman-teman Geek Family. Di sementara si lain pun Real Operation kembali lagi dibuka, Violet bisa bertahan dengan begitu tepalnya menghadapi seorang dia, namun hati-hati cancellation yang langsung masuk di seorang Vesely, bakal langsung di-cancel juga oleh seorang Caramel. Cancel mengancel dilakukan oleh kedua tim ini, dan Vesely dalam ancaman. Masalahnya masih ada seorang Red Wolves di bagian depan yang bisa memberikan satu bala bantuan. Apakah ini bakal jadi langsung di-commit aja oleh pemain dari Evosling, tapi ternyata tidak, terlalu jauh kepergian dari seorang Red Wolves. Vesely di survive, Evosling mendapatkan mid lane turunnya, Valistar dikeluarkan dari seorang Violet, mencoba nge-pick up ke arah seorang Red Wolves, tapi masih punya Drink of Order-nya dan masih bisa bertahan dari Red Plausa. Dan sebentar di arah mid lane kali ini karena langsung lebih Breath of Despair sudah dimiliki untuk Picha juga di menit yang ke-6 tentunya. Ada Terra Raving, Tyrant Rage dikeluarkan, tapi masih bisa escape. Ada satu Assault juga dari single play. Retribution ke Red Plausa, kiri down, kiri free untuk Caramel di area mid lane-nya dari seorang Diane. Masih bisa ngeblok dengan ada barrier yang dia punya, dan kali ini mereka coba jadi reset lagi gamenya. Evosling mencoba untuk bermain objektif kembali, lebih sabar, gak ingin terburu-buru untuk mendapatkan poin kill kembali, Nevin. Iya, tapi lihat ada seorang Picha yang lagi-lagi begitu powerfulnya, begitu bersinar di dalam lane of Dawn ketika didapetin ke arah inner turret di area top lane-nya lagi. Bahkan zoning out dari seorang Violet gak bakal membiarkan teman-temannya diganggu. Kalau kita lihat dari itemization-nya sendiri, Kill Salmat yang diamankan oleh seorang Karina ini bakal jadi sangat berpengaruh untuk clearing wave-nya, bakal lebih cepat lagi. Dan BOD dari seorang Pika, gak heran damage yang masuk dengan Torque Apart Memory-nya akan benar-benar mengganggu pergerakan dari seorang Vesely. Oke, Vesely kali ini nggak bisa mendapatkan purple buff-nya. Ini bakal cukup sulit banget ketika Link tambah purple buff. Apa yang dilakukan? Dia bakal melakukan split push dari setiap lane tentunya. Dan kali ini sudah di-charge seorang Tal bakal melompat langsung ke arah Mucha, tapi di sana Tal bakal terjebak. Dan satu arah jalan pulang kayak dimasukkan ke Eagle juga bakal coba diaktifkan seorang Muka, tapi Muka masih still survive, yang dimana Diane cukup sekarat pun. Diane masih bisa bertahan hidup juga, dan kali ini tim Geek Farm tidak ada satu player mereka yang terpick off tentunya, Nevin. Wow, ini baru memasuki ke arah menit ke-8, bahkan dari Lordnya pun belum mulai muncul di dalam persungaian, tapi Evosling sudah mendapatkan 5 turret yang mereka inginkan, dan jadi keuntungan yang begitu besar lagi. Goldnya semakin jauh ke arah, berarti berapa nih? Sekitar sampai dengan 7.000 gold. Oh, 7.000 ya? 7.000 gold. Iya, oke. Pantes Ini jauh banget, makanya kayak, serius gitu. Ini masih ke menit yang ke-8, dan dari sana Dayan sendiri bakal coba mempertahankan ke arah turretnya. Dari Pika bakal memberikan satu tembakan dari bagian belakang, tapi Caramel begitu objektif untuk dapetin turret mereka berikut. Iya, itu tadi 7.000 gold, Nevin. Makanya jangan 2,2 gitu ya. Dan kita bakal lihat kali ini di area orange buff yang bakal diamankan oleh tim Evosling, dan Lord juga bakal spawn dalam waktu 30 detik lagi tentunya. Sementara dari seorang Vesely mencoba untuk melakukan split push di area top lane-nya, tapi posisi Vesely bakal terdeteksi juga oleh seorang Violet yang mencoba melakukan push dari area top lane-nya. Tapi itu bakal juga Caramel sudah makan konsilnya dengan seorang Tal, sudah cukup ready, tapi ada seorang barrier di sana yang ngeblok jalan dari seorang Tal. Tal mau kemana? Tal itu ya diblok jalannya oleh seorang Jane, tapi Evosling hanya tinggal menunggu Lord Spot untuk bisa nge-push ke arah base turret yang dimiliki dari tim Geek Family. Ini dia Lord yang akan segera dicicil oleh pemain-pemain dari Evosling. Violet tentu saja bakal coba untuk memukul mundur lagi, ngasih informasi tambahan bersama juga dengan Sarantal, karena Lordnya bisa mereka dapatkan dengan begitu mudahnya. Caramel akan menunggu juga ketika Lordnya udah mulai respons lagi masuk ke area lane of Dawn supaya mempermudah mereka ngedapetin karena 3 base turret yang tersisa. 3 base turret tersisa dari tim Geek Farm. Apakah mereka mampu mendefense base mereka tentunya? Dan sementara ini Diane lagi dan lagi berhasil mendeteksi posisi dari seorang Tal di sana. Muka tentunya yang juga Tal. Tyrant Revenge keluarkan.
Fix langsung ke Muka kali menjadi target utama The Third Pride Memory langsung menumbangkan ke arah Muka di sana. Tapi Lord udah spawn, Lord bakal hadir dari arah mid lane. Geek Fam Ladies hanya dengan 4 player apakah mampu mengalahkan 5 player yang masih hidup dari EVOS Link kali ini, Nevin. Ini dia Lordnya sudah mulai masuk lagi ke area tengah, bakal coba untuk dikonteskan, coba untuk dipertahankan, tapi masih ada seorang Tal yang berani banget untuk masuk bagian belakang. Final point baru punya berhasil dibuka, kali jadi jangan berikutnya, tapi Karabel begitu objektifnya untuk dapetin best turret berikutnya. Lihat deh mencoba masuk dari real information yang dibuka terkeliling kali memang kode yang memberikan satu cancellation ke arah seorang Lipi, tapi dia gak bakal cukup karena EVOS Link lagi-lagi mendapatkan kemenangan yang kedua. And again